Tuhan, dan sekarang kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami siap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Halo. Baik, kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian yang mengatakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kaki dulu. Memuji nama Tuhan. Baik, kita akan mengganti pujian kita yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan musuhku.
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan program ini adalah anugerah-Mu bahwa Engkau masih memberikan kami hidup. Engkau masih memberikan kami rezeki untuk dimakan. Engkau memberikan keluarga yang baik. Demikian juga Engkau memberikan kami tempat berteduh. Dan hari ini kami bersama-sama bisa merayakan hari di mana kami memperingati saat-saat di mana Engkau Allah dalam nama Yesus Kristus mau berkorban, menderita, sengsara, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semuanya itu untuk menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami. Semuanya itu untuk menunjukkan bahwa Engkau berani dan rela berkorban sampai menyerahkan diri-Mu sendiri demi kami, demi kebaikan, demi kami memperoleh kehidupan yang kekal dalam pengampunan itu. Memberkati pemberitaan firman-Mu, biar kiranya setiap kata yang keluar dari hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu yang bisa membangkitkan semangat, memberikan harapan yang baru, demikian juga membuka jalan di mana tidak ada jalan, demikian juga memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih sama, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus
yaitu Allah yang mengasihi kami, yang memelihara hidup kami. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, semuanya ini bukan oleh sebab kuat dan gagah kami, tetapi semuanya ini adalah karena Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Walaupun mungkin saat ini belum kami lihat, tapi Engkau mengajarkan kami untuk percaya bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mati dan berkorban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat dan kebenaran dari firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana merupakan sejarah menunjukkan bahwa Yesus pernah mati, menderita, disalib. Semuanya itu adalah merupakan penggenapan, sebab dari lahirnya, matinya, bangkitnya, sampai naik ke surga, semua itu merupakan penggenapan. Namun makna terdalam dari semuanya itu adalah bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada setiap kita, kepada saya dan saudara yang saat ini menyaksikan, untuk mengingatkan kembali bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita kenal dan mengasihi Dia. Semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, semuanya itu untuk supaya kita memperoleh hidup yang kekal dalam pengampunan, yaitu hidup bersama dengan Dia sampai kita mendapat apa yang disebut surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, demikian bunyinya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah baca bersama-sama bahwa Allah telah menunjukkan, artinya Dia memberikan yang terbaik, memberikan yang paling dikasihinya demi kita. Artinya kita lebih daripada apa yang dikasihinya. Itulah Allah dalam wujud di dalam Yesus Kristus, yang pada akhirnya rela berkorban, mati di atas kayu salib, yang hari ini kita peringati hari kematiannya yang kita sebut Jumat Agung. Ada sebagian dari kita memang sulit untuk menghayati apa itu pengorbanan, sebab kita sudah terbiasa hidup dengan logika, sudah terbiasa hidup dengan jerih payah kita. Padahal ada kuasa, ada sesuatu yang selama ini menopang kita, yang selalu dan siap untuk berkorban buat kita. Saya akan sedikit kisahkan, mungkin ada beberapa saudara yang pernah mendengar kisah tentang seorang ibu dan anaknya. Ada satu kisah diceritakan begini, ada seorang ibu, dia membesarkan anaknya yang masih kecil. Karena ayahnya sudah dipanggil Tuhan ketika anak ini masih kecil. Satu dan lain hal, ibu ini lalu tidak menikah lagi, tetapi dia bekerja keras untuk mendidik anaknya. Sambil bekerja, sambil mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang, dan tentunya dengan satu harapan bahwa anak ini nantinya sesudah besar, dia akan menjadi penopang bagi keluarganya. Dia akan menjadi sesuatu yang bahkan melindungi dia, ibunya. Nah, sehari demi sehari, sambil bekerja keras, dia besarkan anak ini. Terkadang kalau anak ini sakit, ya anak ini tidak bisa bilang apa-apa, dia cuma bisa menangis. Dia pegang badannya panas. Lalu ibu ini ambil anak itu, dia gendong, sambil dia nyanyi-nyanyi. Dan anak itu merasa mendapat satu tempat perteduhan, lalu dia diam. Apa yang terjadi kemudian? Sesudah anak itu diam, dia taruh
anak itu di pembaringan. Baru sebentar saja ditaruh, lalu tiba-tiba anak itu nangis lagi. Ketika anak itu nangis lagi, ibu ini cepat-cepat datang. Dia ambil anak itu lagi, dia gendong lagi, dia mulai nyanyi-nyanyi lagi, dan anak itu diam. Kenapa anak itu diam? Dia merasa nyaman, dia merasa tentram di dalam dekapan dan kasih sayang ibunya. Lalu sesudah dia diam, ibu ini tentu merasa lelah, dia taruh lagi itu anak. Waktu dia taruh lagi, ibu ini berpikir, aku mau beristirahat sebentar. Tiba-tiba anak itu nangis lagi. Ya karena anak itu masih kecil, tidak tahu apa-apa, dia cuma bisa menangis saja. Lalu diambil lagi itu anak, dia gendong lagi. Dia rasakan badannya memang panas anak itu. Lalu dia mulai bernyanyi-nyanyi, dia nyanyikan beberapa lagu rohani yang dia hafal, sebisa-bisanya ibu itu untuk menyanyikannya. Lalu dia nyanyikan, anak itu mulai tentram lagi. Ibu ini sudah letih, dia habis bekerja, dia menggendong, makan pun dia belum makan demi anaknya itu. Lalu apa yang terjadi kemudian, ibu ini menengadah ke atas. Lalu dia mulai berdoa. Doanya begini, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi anak ini, dan Engkau lihat anak ini sakit. Oleh sebab itu aku berdoa kepadamu Tuhan, biar kiranya Engkau pindahkan penyakitnya kepadaku, supaya biar dia sehat, biar aku saja yang sakit. Demikianlah ibu itu berdoa. Ya, dalam hatinya dia mulai menangis. Kenapa? Karena dia terlalu mengasihi anaknya. Lalu kemudian waktu pun berjalan. Anaknya mulai besar, mulai dididik, mulai disekolahkan. Dan ibu ini terus menjaganya, terus membimbingnya dengan satu harapan, anak ini menjadi baik, anak ini sesuai seperti cita-citanya. Apa yang terjadi kemudian? Ketika di sekolah ternyata anak ini bengal. Saudara tahu, anak ini bandel, ya, sekolahnya juga tidak baik, pergaulannya tidak baik. Ibu ini tidak putus asa. Dia selalu menasehatkan, nak, jadilah anak baik, nak, coba lihat orang tuamu, papahmu, ya, engkau itu harapan, jadilah anak baik. Ibu ini selalu berdoa, pagi, ya siang, ya malam, bahkan kadang-kadang dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa selalu untuk anak itu, berharap anak itu menjadi anak yang baik. Namun apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini bukan jadi baik, malah tambah bengal, tambah nakal, bahkan semakin besar. Dia tidak jarang ibu ini harus berhadapan dengan kantor polisi karena anak ini berbuat kejahatan. Ibu ini mulai merasa ragu-ragu. Di mana Tuhan? Di mana Allah yang aku doakan? Seakan-akan kau tidak pernah mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah seorang ibu. Dia tidak pernah merasa putus asa. Dia tidak pernah merasa bahwa usahanya sia-sia. Karena dia bertekad, karena dia percaya anak ini suatu saat pasti akan menjadi baik. Dia terus berdoa, dan ternyata anak itu bukan jadi baik, malah tambah tidak baik. Saudara bisa bayangkan bukan, hati seorang ibu yang membesarkan dari kecil dengan susah payah, dengan segala daya, dia korbankan segala keinginannya demi buah hatinya, demi anaknya. Suatu ketika anaknya yang bengal ini bukan cuma bengal di kampungnya atau di negaranya saja. Negara tetangganya waktu itu tidak berbatasan dengan laut, jadi dia bisa berjalan. Anak ini tidak pulang beberapa hari. Ibunya tetap berdoa, Tuhan tolong anakku, di mana dia berada, Engkau menjagai dia. Seperti itu terus menerus. Dia adalah anak yang baik, ibu itu bilang begitu. Setelah beberapa hari tidak pulang, akhirnya dia dengar berita. Dia dengar kabar bahwa ternyata anaknya
melakukan kejahatan di negara tetangganya dan ketangkep di sana. Karena tertangkap lalu diselidiki, diinterview, dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata anaknya itu adalah kepalanya gerombolan. Bisa kita bayangkan bukan? Waduh, ibu ini entah terpukul beberapa kali. Kalaupun menangis, mungkin ibu ini menangisnya sudah nggak keluar lagi air matanya, kering sudah. Tetapi kasihnya ibu ini sedikit pun tidak berkurang. Nah, dalam keadaan seperti itu ketika dia dengar, lalu dia datang ke tempat di mana anaknya itu dihukum, ditawan begitu ya. Dia menghadap pada raja di tempat itu. Dia berbicara. Raja itu tetap tidak mengizinkan. Bahkan raja itu bilang, untuk apa kau masih tolong? Anakmu ini, catatan kriminalnya ini sudah terlalu banyak dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan harap ibu tahu bahwa hukumannya seperti ini adalah hukum pancung. Demikian yang dikatakan. Lalu ibu ini pulang dan dia menangis. Ya, dia masih berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidupku, juga kepada anakku yang aku kasihi. Ibu ini terus berdoa dan dia tetap percaya bahwa Allah itu tetap Allah yang baik bagi anaknya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dia dengarlah pada tanggal sekian bulan sekian akan dilaksanakan hukuman pancung. Ibu ini pagi-pagi sudah berangkat. Dia sudah datang di sana. Dan dia lihat di sana itu beberapa yang sudah dipersiapkan untuk dipancung. Ya, dan ini tempatnya adalah di sini. Ya, waktu ditentukan saat-saat itu, ya, dan si anak itu dipanggil sama kepala algojonya. Ketika dipanggil dibilang begini, hari ini kamu boleh pulang karena hukumanmu sudah ditangguhkan. Anak itu kaget, baru pertama kalinya dia mendengar hal ini. Sebab dia berpikir berarti habislah hidupku. Dia berpikir memang sudah sebeginilah karena apa yang aku terima adalah akibat apa yang aku buat. Itulah yang namanya hukum sebab akibat, itu yang namanya karma. Jadi ketika dia dengar itu dia kaget. Kenapa bisa begitu? Dia tanya. Lalu kepala algojo itu bilang begini, harap engkau tahu bahwa hukumanmu itu sudah ada yang menggantikan. Dia lebih kaget lagi. Siapa yang kok mau seperti itu? Lalu akhirnya dia minta izin untuk ke tempat penghukuman itu. Dan untuk kagetnya yang kesekian kalinya, ternyata dia lihat bahwa yang sudah siap untuk dipancung itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya sendiri. Waktu ibunya menghadap kepada raja, raja memang menolak. Raja berkata, untuk apa engkau berkorban bagi anakmu yang sudah memang tidak bisa diperbaiki ini? Ibunya tetap bilang bahwa itu anak baik, masih punya pengharapan, masih punya masa depan. Raja masih bilang begini, kalau itu anak baik patut, tapi tidak ada sedikit pun kebaikan bagi dia. Engkau akan sia-sia, kau korbankan itu sia-sia. Ibu itu tetap berkeras bahwa mengatakan anak itu baik. Lalu ibu ini akhirnya bilang begini, karena ini adalah sudah kata-kata terakhir untuk bisa memohon kepada raja. Dia bilang begini, kalau begitu biar aku yang menggantikan. Bukankah peraturan di negara ini adalah kalau ada yang menggantikan maka terhukum itu dinyatakan bebas. Raja saat itu tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya hari itu dilaksanakan. Dan ibu itu dengan tenang, dia sudah pasrah,
Dia percayakan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia doakan, itu pasti akan bertindak, pasti akan berbuat baik. Dia sanggup untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Dia sanggup merubah yang hitam menjadi putih. Bahkan dia bisa merubah niat hati. Dia percaya Allah akan melakukannya. Itu sebabnya dia siap untuk dipancung. Dan si anak itu ketika lihat, ya, untuk pertama kalinya dia merasakan ada satu kasih, yaitu kasih dari ibunya yang dia rasakan, yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Dia hidup begitu bebas, merasa segala sesuatunya mau dimudahkan, segala sesuatunya dimanjakan, diusahakan. Dia nggak pernah merasakan apa-apa. Tapi saat itu dia merasa, ketika dia lihat ibunya, dia datang, dia menangis. Ya, ibunya melihat dia, ya, lalu si Algojo itu tarik, dan lalu hukuman pancung itu dijalankan. Bapak Ibu sudah dikasih, itulah artinya pengorbanan. Dan kita lihat berikutnya, anak itu berubah menjadi anak yang baik. Dia mulai mengerti artinya pengorbanan. Dia tahu sebenarnya dia itu tidak berarti apa-apa, tapi dari pengorbanan itu dia mulai paham. Tapi yang dikorbankan adalah ibunya sendiri. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, melukiskan suatu pengorbanan memang tidak mudah. Ya, bagi seorang anak, kalau dia masih memiliki orang tua, itu sebenarnya satu kesempatan untuk dia bisa menunjukkan bagaimana dia mengasihi. Sebab membesarkan anak itu bukan seperti membesarkan kambing, lalu dilepas di kebun bisa besar sendiri. Nah, membesarkannya itu tentu harus dengan upaya, makanan yang cukup, pendidikan yang cukup, dibina dan diberikan kasih sayang, diberikan satu kesempatan untuk bertumbuh, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada anak di sini yang kurang mengasihi orang tuanya, bukankah sebaiknya mumpung masih ada kesempatan itu, dia harus berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, kalau tidak, tentu kasih Allah itu tidak akan pernah sampai dalam hidupnya. Saudara-saudara kita yang lain berkata bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah dalam Yesus Kristus menunjukkan bahwa Dia korbankan anaknya untuk kita semua. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bagi kita yang percaya. Mungkin dalam hari-hari kita banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin ketika saatnya kita percaya, saatnya kita menjadi kuat, lalu kita berdoa, kita mengemukakan maksud kita menyampaikan permasalahan kita berdoa. Tapi bukankah juga seringkali seakan-akan langit tertutup, seakan-akan doa itu tidak pernah didengar, seakan-akan doa itu sia-sia, bahkan seringkali sampai dalam hati menjerit, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa kesusahan demi kesusahan ini datang? Hal seperti itu sering kita hadapi bersama-sama. Tapi saya ingin katakan, biarlah kita tetap kuat, karena sesungguhnya Allah itu bagaikan Bapa bagi kita. Dia itu memperhatikan bahwa kita itu lebih dari apa yang Dia kasihinya. Jadi bagaimana mungkin Dia tidak memberikannya kepada kita? Itu sebabnya biar kiranya dalam Jumat Agung ini, saat-saat kita memperingati, kita diingatkan kembali tentang pengorbanan itu, yaitu pengorbanan Kristus yang rela dan mau mati di atas kayu salib. Itu mau menunjukkan bahwa Allah itu care, bahwa Allah itu peduli sama kita. Kita percaya
bahwa pada waktu yang tepat Allah akan bertindak bagi kita. Kalau kita tetap menjadi percaya. Jangan sampai imanmu goyah karena keadaan. Jangan sampai imanmu goyah karena kesusahan. Atau mungkin berpikir bagaimana bisnisku ini kok semakin sulit, semakin merosot. Atau saudara berpikir bagaimana aku mau bisa berdoa, apalagi mengucap syukur, sedangkan badanku ini masih sakit, kok tidak sembuh-sembuh. Atau saudara berpikir bagaimana aku mau berdoa, aku mau yakin, sedangkan tanda-tanda yang baik itu nggak pernah aku lihat. Bapak ibu saudara, jangan berkecil hati. Sebab banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita tidak bisa memahami bagaimana Allah mau bekerja bagi kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam susah. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita sebagai karyawan, kita kerjakan pekerjaan kita. Kalau kita sebagai pengusaha profesional, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Walaupun itu mungkin dalam tantangan, walaupun itu mungkin dalam banyak permasalahan, kita kerjakan. Lalu seolah-olah Allah bilang begini, engkau kerjakan yang bisa kau kerjakan, aku akan kerjakan bagianku. Apa yang kau pandang itu sulit, apa yang kau pandang itu susah, aku akan buka jalan untuk bisnismu. Misalnya seperti itu. Bapak ibu saudara-saudara, jangan bertanya sama saya, bagaimana caranya Allah membuka jalan. Waduh, Allah itu, Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Caranya Allah itu ajaib. Apakah melalui obat, apakah melalui dokter, melalui apapun yang kau makan, kalau Dia mau sembuhkan, berkata dalam nama Yesus, maka terjadilah kesembuhan itu. Sebab Allah itu berkuasa, Allah itu mengasihi. Dan satu hal lagi, bahwa Allah itu kenal engkau secara pribadi. Dia tahu namamu, Dia tahu keadaanmu, Dia tidak meninggalkan engkau. Saya mau baca dalam satu ayat yang tadi, ayat yang ke-8, sekarang kita mundur sedikit, Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-7, begini bunyinya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Itu adalah kita. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, mungkin kita rela. Karena dia baik sama kita, kita hutang budi, kita hutang nyawa, sekarang oke lah aku mati. Tapi kalau ada orang yang mau rela mati untuk musuhnya, untuk orang yang mencelakakan dia, untuk orang yang dia benci, untuk orang yang nyakitin dia, rasanya tidak ada. Tetapi Yesus, Dia mau mati buat kita ketika kita masih berdosa. Jadi kalau seorang ibu, dia rela mati untuk anaknya, itu wajar. Itu namanya kasih kepada anaknya. Tapi lebih daripada itu, pada hari ini kita memperingati bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena Dia bersalah, bukan karena Dia berdosa, tetapi demi kita. Supaya kita memahami, supaya kita menyadari bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus, Dia mengasihi kita. Sebagai ayat berikutnya, ayat yang terakhir, kita baca dalam ayat yang ke-9, bunyinya begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak ibu saudara-saudara, bahwa kejahatan demi kejahatan yang kita buat, itu hukumannya adalah hukuman dalam pengadilan di akhirat, yaitu di neraka. Namun percaya di dalam nama Yesus Kristus, kata firman Tuhan, bahwa darah yang tercurah itu, ketika kita menyadari keberadaan kita, lalu kita bertobat, lalu kita percaya bahwa Allah itu yang mengasihi kita itu sudah berkorban. Darah yang tertumpah itulah yang membuat kita menjadi hidup baru. Hidup yang lama, siapapun kita,
itu kita tinggalkan, itu kita kubur, kita tidak ulangi lagi. Oke, anggaplah itu satu kesalahan, dan kita mendapat kesempatan hidup baru, yaitu ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dikatakan darahnya itu darah pengampunan, di mana kita bertobat, lalu kita menjadi baru, mulai hidup yang baru untuk jaminan keselamatan, yaitu surga. Jaminan keselamatan untuk hidup yang kekal. Sebab di dalam nama Yesus Kristus itu ada pengampunan, yaitu hari ini, di mana hari kita memperingati bahwa pada hari Jumat Agung ini adalah saat-saat di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kesalahan kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Darahnya yang tercurah itu adalah bukti pengampunan ketika kita bertobat, menerima Dia, dan jaminannya adalah sorga dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.